Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Arif Yahya Muhammad dengan NIM 0730020036, mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Trisakti Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada ujian akhir semester genap 2021-2022 mata kuliah batubara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 outline yang perlu dibahas, yaitu yang pertama ada penjelasan mengenai pengayakan dan juga klasifikasi batubara. Lalu poin kedua, penjelasan tentang proses pemisahan batubara menggunakan dense medium cyclone. Dan yang poin yang ketiga yaitu pengerjaan soal studi kasus perusahaan tambang batubara. Pembahasan yang pertama tentang pengayakan pada batubara. Pengayakan merupakan salah satu metode pemisahan sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Pengayakan biasanya dilakukan terhadap material yang telah mengalami proses penghancuran atau grinding, lalu partikel yang lolos melalui ukuran saring tertentu disebut sebagai undersize, dan partikel yang tertahan di atas saringan tertentu disebut oversize. Pengayakan atau screening dipakai dalam bahasa skala industri, sedangkan penyaringan atau sieving dipakai untuk skala laboratorium. Produk dari proses pengayakan atau penyaringan itu ada 2, yaitu yang pertama ukuran lebih besar daripada ukuran lubang-lubang ayakan atau oversize. Yang kedua, ukuran yang lebih kecil daripada ukuran lubang-lubang ayakan atau undersize. Selanjutnya mengenai ukuran ayakan. Ukuran yang digunakan dalam pengayakan bisa dinyatakan dengan mesh ataupun milimetrik. Yang dimaksud mesh adalah jumlah lubang yang terdapat dalam 1 inci persegi atau square inch. Sementara jika dinyatakan dalam mm, maka angka yang ditunjukkan merupakan besar material yang diayak. Ayakan dengan nomor mass kecil memiliki lubang ayakan yang besar, berarti ukuran partikel yang melewatinya juga berukuran besar. Dan sebaliknya, ayakan dengan nomor mass besar memiliki lubang ayakan yang kecil, berarti ukuran partikel yang melewatinya adalah kecil. Tujuan penyusunan ayakan yaitu untuk memisahkan partikel sesuai dengan ukuran partikel masing-masing, sehingga bahan yang lolos ayakan pertama akan tersaring pada ayakan kedua, dan seterusnya hingga partikel itu tidak dapat lagi melewati ayakan dengan nomor mass tertentu. Saat pengayakan, sebaiknya granul tidak menumpuk pada satu sisi saja, agar kesempatan granul untuk lolos dari ayakan berjalan dengan baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengayakan yaitu yang pertama ada jenis ayakan, yang kedua cara pengayakan, yang ketiga kecepatan pengayakan, yang keempat ukuran ayakan, yang kelima waktu pengayakan, dan yang keenam yaitu sifat bahan yang akan diayak. Tujuan daripada proses pengayakan ini yaitu mempersiapkan produk umpan yang ukurannya sesuai untuk beberapa proses berikutnya, lalu mencegah masuknya mineral yang tidak sempurna dalam permukaan atau primary flashing atau oversize dalam proses pengolahan berikutnya, sehingga dapat dilakukan kembali proses permukaan tahap berikutnya. Lalu untuk meningkatkan spesifikasi suatu material sebagai produk akhir. Selanjutnya pengertian pengayakan pada batubara secara khusus, yaitu proses pengayakan pada batubara adalah salah satu proses yang bertujuan untuk mengumpulkan ukuran fraksi batubara, sehingga termasuk ke dalam proses klasifikasi batubara, dan sebagai penyesuaian ukuran partikel batubara dengan ukuran yang dapat diterima oleh operasi pencucian, lalu menyesuaikan ukuran partikel batubara dengan permintaan pasar. Selanjutnya mengenai efektivitas pemisahan melalui pengayakan. Dilakukan upaya dengan memberikan getaran yang cukup pada permukaan ayakan. Selain itu besarnya kandungan air juga berpengaruh terhadap penggumpalan dan kelengketan butiran partikel, sehingga untuk mengatasinya dilakukan pemanasan dan juga pengeringan terlebih dahulu, atau dengan mengaliri permukaan ayakan dengan listrik hingga panas. Selain dengan metode tersebut juga dijumpai pula metode wet screening atau pengayakan basah, dengan menyemprotkan air ke atas batu bara mentah yang diayak, atau dengan membuat tekanan di bawah ayakan lebih kecil dari yang sebelumnya, atau juga dengan melewatkan udara ke permukaan. Selanjutnya menghitung efisiensi pengayakan. Salah satu caranya adalah dengan membandingkan berat undersize produk hasil pengayakan sebenarnya terhadap berat undersize produk pada pengayakan sempurna atau ideal. Kemudian hasilnya dinyatakan dalam persen. Yang disebut pengayakan ideal adalah pengayakan dengan menggunakan ayakan uji atau ayakan baku dengan lubang ayakan yang sama besarnya dan dalam waktu yang cukup lama, dengan dibantu gambar sebagai berikut. Sebagai contoh, bila seandainya dilakukan pengayakan ideal terhadap suatu kelompok partikel sebanyak 1 ton pada besar mata ayakan tertentu dan didapati hasil 500 kilo, kemudian dengan pengayakan industri didapatkan hasil yang sebenarnya sebanyak 440 kilo.
maka efisiensinya adalah 440 dibagi 500, yaitu 88%. Untuk ayakan industri, efisiensi ini harus memenuhi nilai 70-80%. Selanjutnya tentang klasifikasi batubara. Yang pertama, klasifikasi batubara menurut sistem ISO atau International Standard Organization. Batubara merupakan salah satu sumber energi yang banyak dimanfaatkan di Indonesia, terutama dalam pembangkit listrik tenaga uap. Lalu batubara memiliki sistem klasifikasi, salah satunya menurut ISO. ISO mengklasifikasikan batubara berdasarkan peringkat atau rank. Ya, penentuan peringkat ini menggunakan determinit dari hasil analisis petrografi batubara. Klasifikasi batubara menurut ISO dibagi menjadi 3. Yang pertama, batubara peringkat rendah atau low rankle. Yang kedua, batubara peringkat menengah atau medium rankle. Lalu yang ketiga, batubara peringkat tinggi atau high rankle. Mari kita masuk ke pembahasannya masing-masing. Yang pertama, batubara peringkat rendah atau low rankle. Batubara peringkat rendah adalah batubara jenis lignit dan subituminus yang mempunyai vitrinit lebih kecil sama dengan 0,5%. Batubara peringkat rendah ini mempunyai ciri fisik berwarna coklat kusam atau sering juga disebut sebagai batubara coklat atau brown coal. Batubara jenis ini mempunyai porositas yang tinggi, mudah hancur, reaktivitas tinggi, dan mudah terbakar. Selanjutnya, batubara peringkat menengah atau medium rankle. Batubara peringkat menengah adalah batubara jenis bituminus yang mempunyai vitrinit 0,5 hingga 0,2%. Batubara jenis ini mempunyai ciri warna hitam mengkilat atau sering juga disebut black coal. Bila dibandingkan dengan batubara peringkat rendah, batubara jenis ini mempunyai reaktivitas yang lebih rendah. Selain itu, batubara jenis ini memiliki porositas yang rendah, tapi tidak mudah menyerap air. Selanjutnya, batubara peringkat tinggi atau high rankle. Batubara peringkat tinggi adalah batubara jenis antrasit yang mempunyai vitrinit 2,0 hingga 6,0%. Batubara jenis ini berwarna hitam mengkilat sampai keperakan. Ketahanannya terhadap cuaca paling tinggi dan tidak mudah hancur apabila terjadi perubahan cuaca. Reaktivitas paling rendah dibandingkan dengan batubara peringkat rendah dan peringkat menengah, sehingga tidak mudah terbakar. Kadar air batubara jenis ini paling rendah dan sebaliknya, kadar karbon lebih tinggi dari dua jenis batubara tersebut. Selanjutnya, klasifikasi batubara menurut SNI atau Standar Nasional Indonesia. Klasifikasi batubara berdasarkan tingkat energinya dengan nomor SNI 13-611-1999 dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama batubara energi rendah, yang kedua batubara energi tinggi. Mari kita masuk ke pembahasannya masing-masing. Yang pertama, batubara energi rendah atau brown coal merupakan jenis batubara yang paling rendah peringkatnya menurut SNI. Mudah rapuh, lunak, memiliki kadar air tinggi 10-70%, terdiri atas batubara energi rendah lunak atau soft brown coal, dan batubara lignitik yang memperlihatkan struktur kayu. Nilai kalorinya kurang dari 7.000 kalori per gram dan dalam bentuk dry HSTM. Selanjutnya, batubara energi tinggi atau hard coal. Semua jenis batubara ini peringkatnya lebih tinggi dari brown coal, kompak, sulit rapuh, bersifat lebih keras, memiliki kadar air relatif rendah. Umumnya struktur kayu tidak tampak lagi pada saat penanganan atau call handling, relatif tahan terhadap kerusakan fisik. Nilai kalorinya lebih dari 7.000 kalori per gram dalam bentuk dry HSTM. Selanjutnya, klasifikasi batubara berdasarkan HSTM, yaitu American Society for Testing and Materials. Yaitu batubara diklasifikasikan karena merupakan campuran heterogen antara beberapa komposisi dan umumnya dikenal dengan istilah rank. Rank ini menandakan sejarah umur geologi terbentuknya batubara. Berdasarkan standar HSTM D388, klasifikasi batubara menggunakan parameter volatimeter, fixed carbon, dan juga heating value untuk proximate analysis. Berikut ini merupakan klasifikasi batubara oleh American Society for Testing and Materials atau ASTM yang digambarkan oleh tabel berikut. Di dalam tabel berikut sudah tercantum daripada peringkat dan klasifikasi batubara yang terendah sampai yang tertinggi. Pada tabel klasifikasi ASTM sebelumnya, tampilan ini merupakan pembahasan daripada tabel klasifikasi yang ada pada slide sebelumnya. Yang pertama yaitu rank antrasitik, merupakan rank batubara paling tinggi, di mana merupakan batubara berkualitas paling baik dengan presentasi kandungan fixed karbonnya berkisar 86% sampai dengan 98%. Terdiri dari beberapa grup, yaitu yang pertama meta antrasit,
yang kedua antrasit, dan juga yang ketiga semi antrasit. Yang pertama yaitu meta antrasit. Kandungan fix karbonnya bisa mencapai lebih dari 98%, serta presentasi kandungan volatil matternya kurang dari 2% dalam keadaan dry. Yang kedua yaitu antrasit, mengandung presentasi fix karbon lebih dari 92% sampai dengan kurang dari 98%, serta presentasi kandungan volatil matternya lebih dari 2% sampai dengan kurang dari 8% dalam keadaan dry. Yang ketiga semi antrasit, mengandung presentasi fix karbon lebih dari 86% sampai dengan kurang dari 92%, serta presentasi kandungan volatil matternya lebih dari 9% sampai dengan kurang dari 14% dalam keadaan dry. Rank selanjutnya adalah rank bituminous, merupakan rank batu bara yang memiliki presentasi fix karbon sebesar kurang dari 69% sampai dengan kurang dari 86%, serta presentasi kandungan volatil matternya lebih dari 32% sampai dengan kurang dari 22%. Terdiri atas beberapa grup, yaitu yang pertama low volatile bituminous, yang kedua medium volatile bituminous, yang ketiga high volatile A bituminous, yang keempat high volatile B bituminous, yang kelima high volatile C bituminous. Low volatile bituminous mengandung presentasi fix karbon sebesar lebih dari 78% sampai dengan kurang dari 86%, serta presentasi kandungan volatil matternya sebesar lebih dari 14% sampai dengan kurang dari 22% dalam keadaan dry. Yang kedua, medium volatile bituminous memiliki kandungan fix karbon sebesar lebih dari 69% sampai dengan kurang dari 78%, serta presentasi kandungan volatil matternya sebesar lebih dari 22% sampai dengan kurang dari 31% dalam keadaan dry. Selanjutnya, high volatile A bituminous memiliki presentasi fix karbon sebesar kurang dari 69%, presentasi kandungan volatil matternya sebesar lebih dari 31%, serta nilai kalorinya lebih dari 14.000 BTU per LB dalam keadaan dry. Yang keempat, high volatile B bituminous mempunyai nilai kalori sebesar lebih besar dari 13.000 BTU per LB sampai dengan kurang dari 14.000 BTU per LB dalam keadaan dry. Yang kelima, yaitu high volatile C bituminous mempunyai nilai kalori sebesar lebih dari 11.500 BTU per LB sampai dengan kurang dari 13.000 BTU per LB dalam keadaan dry. Rank selanjutnya yaitu rank subbituminous, merupakan rank batu bara yang mengandung nilai kalori lebih dari 8.300 BTU per LB sampai dengan lebih kecil atau kurang dari 11.500 BTU per LB. Terdiri atas beberapa grup, yaitu yang pertama subbituminous A mempunyai nilai kalori sebesar 10.500 BTU per LB sampai dengan kurang dari 11.500 BTU per LB dalam keadaan dry. Yang kedua, subbituminous B mempunyai nilai kalori lebih besar atau lebih besar dari 9.500 BTU per LB sampai dengan kurang dari 10.500 BTU per LB dalam keadaan dry. Yang ketiga, subbituminous C mempunyai nilai kalori sebesar 8.300 BTU per LB sampai dengan kurang dari 9.500 BTU per LB dalam keadaan dry. Dan selanjutnya yaitu rank lignitic, merupakan rank batu bara yang paling rendah dan memiliki kualitas rendah dengan nilai kalori kurang dari 6.300 BTU per LB sampai dengan kurang dari 8.300 BTU per LB. Terdiri atas beberapa grup, yaitu yang pertama, lignit A mempunyai nilai kalori sebesar lebih dari 6.300 BTU per LB sampai dengan kurang dari 8.300 BTU per LB dalam keadaan dry. Lalu yang kedua, lignit B mempunyai nilai kalori kurang dari 6.300 BTU per LB dalam keadaan dry. Masuk ke pembahasan berikutnya tentang proses pemisahan batu bara menggunakan dense medium cyclone. Cyclone adalah alat untuk melakukan klasifikasi dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Klasifikasi adalah proses pemisahan partikel berdasarkan ketepatan pengendapannya dalam suatu media. Cyclone terdiri dari sebuah kerucut yang atasnya terpotong dan diletakkan terbalik, sebuah silinder di bagian atasnya, dan sebuah saluran untuk memasukkan umpan di bagian atas. Di dalam cyclone, umpan akan terbagi menjadi dua, yaitu overflow dan juga underflow, dengan gambar sebagai berikut. Skema dense medium cyclone. Cyclone adalah alat untuk memasukkan pemisahan berdasarkan ukuran partikel, untuk pengurangan kadar lunas atau dewatering, dan untuk pencucian batu bara. Cyclone mampu memisahkan batu bara secara efektif sampai ukuran yang relatif kecil, lebih kecil dari ukuran yang bisa diolah dengan baik oleh media berat. Kegunaan lain cyclone adalah untuk memisahkan batu bara halus di dalam suspensi air pada ukuran partikel 0-2 mm dan mampu membersihkan partikel batu bara sampai ukuran 0,5 mm. Operasi pemisahan dengan cyclone media berat lebih menguntungkan daripada bak media berat.
Kenapa? Karena yang pertama, operasi pemisahan lebih cepat untuk selisih densitas yang sama antara partikel dan juga media berat. Laju endap antara partikel saya lebih tinggi. Lalu selanjutnya, operasi pemisahan lebih efisien untuk laju endap yang sama. Selisih densitas antara partikel dan media lebih kecil. Selanjutnya, mampu mengolah partikel kecil untuk laju endap yang sama dan selisih densitas yang sama antara partikel dan juga media berat. Ukuran partikel yang diolah bisa lebih kecil. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja siklon, yaitu diameter siklon. Semakin besar diameter siklon, maka semakin tinggi kapasitasnya, yaitu ada sudut kerucut. Semakin sedikit sudut kerucut, maka semakin tinggi kapasitasnya dan semakin akurat pemisahan ukurannya. Selanjutnya, ukuran lubang umpan, lubang overflow dan lubang underflow. Semakin besar lubang tersebut, maka semakin besar debit alirannya, dan juga semakin besar pula jumlah partikel di dalam underflow. Selanjutnya, panjang bagian silinder. Efisiensi pemisahan berdasarkan ukuran berbanding lurus dengan panjang bagian silinder. Faktor berikutnya adalah tekanan pengumpanan. Semakin besar tekanan berarti kapasitas semakin besar, pemisahan semakin efisien, dan juga cut point semakin kecil. Selanjutnya, kekentalan umpan. Densitas umpan yang mengalir dari sirkuit flotasi menuju ke siklon pengental biasanya berkisar antara 20-25% dan dikentalkan hingga mencapai kira-kira 30-40% di dalam siklon pengental. Selanjutnya, ukuran partikel, lalu efisiensi klasifikasi dan juga penempatan dan operasi siklon media berat. Umumnya dipasang miring berbentuk sudut tertentu dengan bidang horizontal. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pengerjaan soal studi kasus tambang batubara. Soal studi kasus tambang batubara. Perusahaan tambang batubara X menerima pesanan batubara dengan tonase 400.000 ton per bulan dengan kalori 4.700 kilokalori per kilogram. Lalu kadar abu maksimum 7% dan kadar sulfur maksimum 1%. Perusahaan ini memiliki dua pit yang masing-masing memiliki kalori dengan kadar abu yakni 5.200 kilokalori dan juga 6%. Pit A dan juga 4.400 kilokalori per kilogram, yaitu Pit B. Cadangan batubara pada Pit A sebesar 4 juta ton dan Pit B sebesar 12 juta ton. Bila perusahaan X tersebut melakukan pencampuran atau blending, maka tentukan pertama, berapa ton per bulan batubara yang diambil dari Pit A dan Pit B. Yang kedua, berapa lama usia tambang tersebut dengan produksi per bulan 400.000 ton dengan skema pencampuran. Diketahui parameter dengan tonase dan juga kalori dengan Pit A dan Pit B, lalu harga pasaran dan juga satuan. Tonase Pit A dengan lambang X dengan kalorinya 5.200, pada Pit B nya dengan lambang Y pada tonase dan juga kalorinya 4.400, dengan harga pasaran tonasenya 400.000 dan juga pasaran kalorinya 4.700. Jawaban soal studi kasus tambang batubara. Yang pertama, X plus Y sama dengan 400.000, Y sama dengan 400.000 min X. Lalu 4.400X ditambah 5.200Y sama dengan 400.000 dikali 4.700. 4.400X ditambah 5.200Y sama dengan 1.880 juta. Selanjutnya 4.400X ditambah 5.200 dikali 400.000 min X sama dengan 1.880 juta. Lalu 4.400X ditambah 2.080 juta minus 5.200X sama dengan 1.880 juta. Minus 800X sama dengan minus 200 juta. X sama dengan 250.000 ton. Y sama dengan 400.000 minus 250.000 sama dengan 150.000 ton. Jadi, untuk mendapatkan permintaan pasar dengan hasil kalori 4.700 kilokalori per kilogram sebanyak 400.000 ton, memerlukan batu bara A sebesar 5.200 kilokalori per kilogram, yaitu sebesar 250.000 ton, dan pada batu bara B 4.400 kilokalori per kilogram sebesar 150.000 ton. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.